Shalom, saudara-saudara terkasih jemaat GSKI, Betani, Nginden, Manyar, Citraland, Sukomandunggal, dan juga semua cabang di Surabaya dan sekitarnya. Kembali kepada acara Masih Ada Tuhan. Saya meneruskan judul yang lalu di bagian kedua ini, yaitu Ordinary Person and Simple Ways with the Mighty God. Orang-orang yang biasa, dengan cara yang juga biasa, tapi bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, ini cerita tentang Gideon, yang dia adalah orang yang biasa, yang kemudian dia terpilih. Tuhan pilih karena dia adalah orang-orang yang mau peka dengan kehendak Tuhan. Dan dia sempat memang, apakah aku layak? Dia ingin konfirmasi melalui tanda, dan Tuhan memberikan tanda. Bagi kita, ini adalah sebuah hal yang seharusnya kita semua pada waktu banyak masalah seperti ini, setiap dari kita jangan banyak terarahkan pada masalah. Lihatlah Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan siapa tahu kita justru orang pilihan Tuhan untuk menjadi pahlawan seperti Gideon ini. Nah, di bagian pertama itu bagaimana kita harus bisa menyikapi supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, di bagian kedua ini kita melihat bagaimana kita bergerak bersama dengan Tuhan. Itu tidak dengan cara yang luar biasa sulit, enggak. Tuhan pasti kalau memilih, Tuhan menuntun, Tuhan pasti juga memampukan untuk membuat kita juga ternyata menjalaninya tidak terlalu sulit. Nah, mari kita lihat sekarang lanjutan ceritanya itu di Hakim-Hakim 7, ayat 2-8, lalu kita lompat ayat 15 sampai dengan 21. Hakim-Hakim 7, ayat 2 sampai dengan 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang suruhkanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Ini cerita tentang bagaimana waktu kita masuk di dalam rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan tidak terpukau pada jumlah. Tuhan tidak menghendaki kita mengandalkan hal-hal yang kelihatan untuk supaya nanti akan menjadi sebuah pemikiran bahwa yang membuat itu adalah hal-hal yang berurusan dengan jumlah, materi, dan segala yang kelihatan. Sesungguhnya kita harus mengandalkan Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Tuhan yang luar biasa. Sehingga waktu proses Gideon, waktu mau maju pun, meskipun jumlahnya itu tidak cukup, tapi Tuhan masih menghendaki. Dia tidak menghendaki kelompok-kelompok yang nunut saja. Maka di sini diberikan seleksi kata takut yang dipakai. Yang takut jangan nggak usah ikut. Itu, ya. Dari sini kalau kita melihat ada 30.000, 20.000 orang dari rakyat itu, tinggal 10.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruh mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dia yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Tuhan akan memisahkan. Lagi-lagi melalui proses saringan yang lebih teliti lagi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harusnya kau kumpulkan sendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain
semuanya berlutut minum air. Ini bercerita tentang sikap yang lebih serius. Memang mereka adalah orang yang sudah berani. Tapi berani saja di hadapan Tuhan nggak cukup. Tuhan mengendaki sikap yang siap sedia. Waktu dikaitkan dengan sikap siap sedia, ini bicara tentang spiritual readiness. Bagaimana kita menjadi orang yang secara rohani, kita itu tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang nanti bisa merusak kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Maka Tuhan memisahkan dengan cara meminum tadi. Ya, saya percaya hal ini juga pernah dibahas dengan lebih detail, tapi saya menekankan tentang sikap yang disebut dengan spiritual readiness. Ini sangat penting di mata Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon dengan 300 orang yang menghirup, akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat semuanya itu boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 itu ditanya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Kita langsung lompat ke ayat 15 sampai 21. Segera saudara Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah. Sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dan suluh di dalam buyung itu. Ternyata persenjataan yang dipakai oleh Tuhan yang Tuhan mau itu cuma sangkakala, buyung kosong dan suluh. Dan berkatakan ia kepada mereka, perhatikan aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu melakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia, itu dibagi 3, 100, 100, 100, Gideon salah satunya, sampai ke ujung pertengahan. Dan pada malam permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ternyata cara Tuhan itu bukan dengan cara membuat perang frontal, enggak. Makanya persenjataannya cuma menggunakan sangkakala untuk ditiup, lalu ada obor, ini di sini disebutkan, lalu ada buyung, tempat seperti tempayan biasa untuk minum, tapi kosong. 3 itu. Tapi kalau kita melihat dari 3 itu melambangkan sesuatu. Buyung itu berurusan dengan yang dipecahkan, itu bicara tentang keakuan. Sedangkan meniup sangkakala itu bicara tentang seruan iman. Lalu bicara tentang obor itu bicara tentang terang. Terang itu bicara bagaimana kita hidup dalam terang, firman Tuhan. Ternyata tidak perlu harus seperti yang kita bayangkan. Cara Tuhan itu ternyata cara yang simple. Dari cerita ini, mari kita menyadari bahwa Tuhan itu punya cara yang sederhana. Saya teringat pada satu peristiwa yang pernah terjadi pada istri saya, bahkan mengalami sesuatu sakit yang pada waktu sakit itu sangat menderita dan hasilnya nggak bagus dan macam-macam lab nggak bagus betul. Berkonsultasi dengan dokter masih harus ngantri dan seterusnya. Lalu saya teringat pada cerita ini.
Dan waktu cerita ini, akhirnya dengan segala macam keterbatasan itu, cuma berseru pada Tuhan, dan Tuhan memberikan sesuatu yang mengejutkan. Setelah diucapkan berulang-ulang firman Tuhan, seruan iman, ya, mau merendahkan diri, itu ternyata selesai. Dan sekarang sudah bertahun-tahun lewat, nggak ada apa-apa lagi. Saya berharap saudara ini adalah sebuah kesaksian yang indah bahwa kita bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Karena itu, terus sikapi dengan benar. Ikut cara Tuhan yang simple. Dari orang yang simple, Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Masih ada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati.